Om Swastiastu, Raja salam untuk kita semua di bulan di NG yang bertemu ya, dari baik lah. Ini jam siang juga, ini memang setengah kali siang kan memang biar lebih santai lah. Kalau pagi kayaknya terburu-buru nggak bisa kan gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang ingin kita bahas dalam rapat ini. Jadi memang ini kalau kita pahami bahwa sistem transportasi kan sifatnya dinamis. Demikian juga dengan peraturan. Memang peraturan yang dulu saja mungkin kita belum final, ternyata sekarang sudah berubah lagi. Nah ini memang kita harus saling menyikapi, karena memang terus terang aja kita tidak bisa karena kebutuhan di lapangan mungkin yang terjadi. Karena kita kan hanya memikirnya diskut di Denpasar dan di Bali ya. Jadi ada tempat lain mungkin bukan yang berubah. Jadi saya oleh dulu memang sebelumnya pada bulan Juni-Juli kita kemarin ada FGD terkait masalah pemotretan data. Jadi memang terus terang aja kita sudah sempat diskusi dengan Mafi juga. Jadi memang dan di sana itu kan sebenarnya sudah ada bahwa arahan dari pusat bahwa ada semacam sanksi. Itu sebenarnya kita akan rumuskan sebenarnya. Karena terus terang aja memang banyak hal yang agak rancu, karena terus terang aja dalam hal ini memang sanksi itu diperlukan karena apa? Karena ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak melaporkan kegiatannya. Karena sementara ini kan kita harus ada laporan. Apakah perusahaan itu masih beroperasi, apakah tidak, atau bagaimana, sehingga kita pun nggak sulit juga untuk mengumpulkan data terkait bagaimana muatan barang, tak ekspor, tak impor ke Bali dan sekitarnya, sehingga ada gambar itu sudah kita jalankan, dan memang rencana kita jalankan karena terus terang aja banyak hal-hal yang memang harus kita siapkan, termasuk mungkin nanti tim dan sebagainya Pak Gus. Karena nanti kan kalau kembali ke marwahnya, sebenarnya kalau sekarang ini kan perizinan itu kan dikeluarkan oleh PTSB kan, dan kami yang merekomendasi aja. Termasuk bila mana nanti akan ada rencana semacam pencabutan izin dan sebagainya, mungkin nanti kembali ke PTSB lagi gitu. Nah nanti akan kita rumuskan sebenarnya kan. Jadi itu yang memang pertama kali yang kita ingin diskusikan. Kedua adalah terkait adanya perubahan terkait PP 28 tahun 2025. Mungkin Pak Gus Bening ya, ini juga terus terangannya ada beberapa hal yang mungkin nanti kita butuh masukan, baik dari teman Alfi maupun dari Pak Gus sendiri, dari PTSB. Karena memang di sini sebelumnya memang kita sadari ya bahwa dulu kan kita SUJPT ini kan memang awalnya kan SUJPT, terus bergerak menjadi sebuah standar yang menggunakan OSS. Nah ini memang terus terang aja sebelumnya peraturan yang di PM12 itu untuk SUJPT kalau nggak salah ada sebanyak 6 peraturan ada 6 persyaratan yang harus dilengkapi. Nah sekarang di PP 28 itu menjadi 12 ya, 12, termasuk satu hal yang memang berhubungan dengan kearifan lokal Bali terkait masalah penanganan sampah. Karena memang kita di Bali sama-sama menyadari bahwa ini kita sudah darurat sampah lah, terus aja gitu. Bagaimana memang kita menangani sampah itu memang terus terang aja pasti ada hal yang miss, sehingga yang mungkin juga kita terjadi bencana hidrologi kemarin cukup tinggi, mungkin karena juga penanganan sampah kita kurang baik. Jadi itu saya juga mungkin teman-teman Alfi juga kita ada dukungannya, karena memang itu juga masalah kita bersama, jadi bukan masalah satu sektor, yang hampir semua di Bali itu adalah masalah yang berkaitan. Jadi berkaitan dengan itu memang dari 6 persyaratan tambahan itu memang ada beberapa yang memang menurut kami itu bisa dipenuhi. Jadi terkait masalah pengangkutan pergudangan itu adalah pengangkutan barang harus memiliki perizinan terkait pengangkutan barang. Itu mungkin bisa dipenuhi ya dari teman-teman Alfi ya. Terus termasuk masalah kegiatan pergudangan. Jadi ada pergudangan itu ada. Nah, yang memang menjadi yang perlu kita diskusikan siang ini adalah terkait bagaimana sistem manajemen mutu. Nah, sistem manajemen mutu ini yang terus terang aja di peraturan sebelumnya memang nggak muncul, tapi sekarang dimunculkan, yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan approval dari Dirjen Perhubungan Laut atau gubernur sesuai kewenangan perizinan penerbitan perusahaan. Nah, inilah yang memang menurut kami perlu kita bahas, karena ya kita diskusikan lah, karena nanti apapun bentuknya nanti kita juga harus menyampaikan ke pimpinan langkah selanjutnya, karena jangan sampai juga ini kegiatan yang memang sebenarnya sangat vital, tapi jangan juga karena ada peraturan yang memang dispute, yang memang agak membingungkan, nanti malah justru menimbulkan hal-hal yang memang tidak kita harapkan. Karena terus terang aja
zaman sekarang itu kita ini tidak hanya bisa tidak hanya dengan etikat baik, karena kadang-kadang regulasi pun kadang-kadang harus jelas gitu loh. Nanti kalau dari regulasi itu muncul turunan-turunan aturan yang berbahaya gitu loh, nanti kita kan juga diuber, kenapa kok bisa begini Pak? Nah ini yang perlu kita diskusikan sehingga nanti kita mendapatkan solusi, apakah kita harus melaporkan ke kementerian, apakah ke perhubungan laut sendiri atau bagaimana, karena terus saja untuk kami terus saja, apalagi kita pernah pengalaman bahwa untuk penerbitan izin dari Pak Gubernur itu kita juga harus melakukan semacam pendelegasian. Kalau itu memang harus juga sama Pak Gubernur, itu nanti akan ada pendelegasian dari Pak Gubernur sebelum kita bisa menyetujui persyaratan yang diajukan oleh perusahaan yang akan memperoleh dengan CPT. Secara umum demikian, ini mungkin sama-sama kita bahas, mungkin agak formal, tapi memang itulah tujuan rapat di siang hari ini, sehingga kita bisa memperoleh kesamaan pandangan, sehingga nanti apa sih yang kira-kira perlu disiapkan, karena biar kemungkinan dari rekan-rekan GPT ada pengusaha baru mengusulkan juga berjelas, jadi tidak ada hal-hal yang memang nanti semacam dispute di lapangan, mereka juga akan urus nanti kemana-mana efeknya, biar teman-teman paham. Oke, mungkin demikian.